Assalamualaikum sahabat semuanya, yuk bergabung di channel ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen dan nyalakan notifikasi, agar bisa melihat video-video terbaru di channel Makhluk Bumi. Tahukah kalian siapa itu Siti Aminah? Ya, benar, beliau merupakan ibunda Nabi Muhammad, yang wafatnya ketika Nabi Muhammad berusia 6 tahun. Siti Aminah meninggal di Abwa, sebuah tempat yang terletak di antara Makkah dan Madinah, saat Nabi Muhammad sedang dalam perjalanan pulang dari Madinah ke Makkah. Abwa adalah sebuah desa Hijazi yang terletak di antara Mekah dan Madinah yang termasuk dalam wilayah Rabik, di pesisir barat Arab Saudi yang jaraknya jauh dari Mekah dan Madinah. Namun mengapa ibu Nabi dimakamkan di sana? Diceritakan setelah Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibundanya, Siti Aminah, mengajaknya pergi ke Yastrib atau kota Madinah untuk berziarah menjenguk makam sanak keluarga yang tinggal di sana. Nabi Muhammad pun diajak ibundanya pergi ke Yastrib. Siti Aminah beserta putranya pergi ke Yatsrib bersama dengan Ummu Aiman. Selain diajak menziarahi sanak keluarganya, Siti Aminah juga mengajak Nabi Muhammad SAW menziarahi makam ayahnya. Siti Aminah memperlihatkan rumah tempat tinggal ayah putranya ketika dirawat dari sakit hingga meninggal serta pusara tempatnya dikuburkan. Siti Aminah dan putranya beserta Ummu Aiman kemudian tinggal di Yatsrib hingga sebulan lamanya. Setelah itu, beliau memutuskan pulang ke Mekah dengan takdir Allah. Saat perjalanan pulang dari Yatsrib atau Madinah, ibunda Nabi Muhammad SAW meninggal di tanah Abwa'a. Sebelumnya Siti Aminah jatuh sakit hingga beberapa hari kemudian dinyatakan wafat. Ibunda Nabi Muhammad SAW kemudian dimakamkan di tempat itu juga. Beliau tidak dimakamkan di Mekah dan Madinah disebabkan jarak dari Abwa'a ke Madinah atau Mekah sangatlah jauh, dan tidak ada satupun kampung yang terdekat dari lokasi itu. Setelah itu Nabi Muhammad dibawa oleh Ummu Aiman ke negeri Mekah dan diserahkan kepada kakeknya yaitu Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merawat dan membesarkan Nabi Muhammad setelah ayah Nabi, Abdullah dan ibu Nabi Siti Aminah wafat. Kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib dikenal sebagai pemimpin suku Quraisy yang sangat dihormati. Abdul Muthalib jugalah yang memberi nama Muhammad ketika dilahirkan. Saat itu, nama Muhammad adalah nama yang tidak ada yang menggunakan di daratan Arab. Nama Muhammad didapatkan Abdul Muthalib ketika ia pergi ke Syam untuk berdagang. Di sana, ia bertemu dengan seorang pendeta yang memberitahukan bahwa akan lahir seorang nabi terakhir di wilayah Abdul Muthalib yang bernama Muhammad. Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Setelah Abdul Muthalib meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib menjaga Nabi Muhammad dengan baik hingga beliau dewasa dan memasuki masa kenabian. Abu Thalib dikenal sebagai paman yang sangat membela Nabi Muhammad. Ia menunjukkan kasih sayang dan dedikasi besar kepada Nabi, bahkan mendahulukan Nabi daripada anak-anaknya sendiri. Abu Thalib membela Nabi meski mendapat ancaman dari kaum Quraisy. Selama itu, Abu Thalib selalu setia melindungi, menemani, dan membela keponakannya hingga ajal menjemputnya, yakni 10 tahun setelah Nabi Muhammad SAW diutus sebagai Nabi dan Rasul. Suatu hari Abu Thalib pernah didatangi oleh pemuka kafir Quraisy, Abu Sufyan bin Harb, kemudian ia berkata, "Ya Abu Thalib, keponakanmu itu sudah mencaci maki berhala-berhala kita, mencela agama kita, tidak menghargai harapan-harapan kita, dan menganggap sesat nenek moyang kita. Sekarang harus kau hentikan ia. Kalau tidak, biarlah kami sendiri yang akan menghadapinya. Oleh karena engkau juga seperti kami tidak sejalan, maka cukuplah engkau mewakili pihak kami menghadapi dia." Namun, permintaan dari pemuka kafir Quraisy tersebut ditolak dengan baik oleh Abu Thalib. Kafir Quraisy pun tetap terus-terusan bersekongkol melawan dakwah Nabi Muhammad SAW. Di hari yang lain, mereka mendatangi Abu Thalib dengan membawa seorang pemuda rupawan bernama Umarah bin Walid bin Mughirah yang akan mereka berikan kepada Abu Thalib sebagai anak angkat. Sebagai gantinya, Abu Thalib harus menyerahkan Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Akan tetapi, usaha dan upaya kafir Quraisy ini kembali ditolak oleh Abu Thalib. Dengan kemauan yang keras dan gigih, para elit Quraisy mendatangi Abu Thalib lagi seraya berkata, "Ya engkau sebagai orang yang terhormat di kalangan kami. Kami telah meminta kepadamu agar menghentikan kemenakanmu itu, tapi tidak juga kau lakukan. Kami tidak akan tinggal diam terhadap orang yang memaki nenek moyang kita, tidak menghargai harapan-harapan kita, dan mencela berhala-berhala kita. Kau suruh dia diam atau sama-sama kita lawan dia sampai salah satu pihak nanti binasa." Berat sekali bagi Abu Thalib untuk berpisah atau bermusuhan dengan masyarakatnya. Namun, di sisi lain ia tak sampai hati menyerahkan atau membuat keponakannya itu kecewa atau ditimpa mara bahaya yang dirancang oleh pemuka Quraisy itu.
Abu Thalib kemudian memanggil Nabi Muhammad SAW dan menceritakan maksud para pemuka Quraisy tersebut. Ia mengimbau kepada Nabi Muhammad, jagalah aku, begitu juga jagalah dirimu. Jangan aku dibebani hal-hal yang tak dapat kupikul. Mendengar ucapan Abu Thalib itu, Nabi Muhammad SAW mengira pamannya tidak bersedia lagi melindunginya. Dengan nada yang santun, Nabi SAW pun berkata kepada pamannya, Paman, demi Allah, kalaupun mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan meletakkan bulan di tangan kiriku, dengan maksud supaya aku meninggalkan tugas ini, sungguh tidak akan kutinggalkan. Biar nanti Allah yang akan membuktikan kemenangan itu di tanganku, atau aku binasa karenanya. Setelah mengucapkan pernyataan itu, Nabi Muhammad SAW dengan ekspresi sedih menundukkan wajahnya seraya menangis meneteskan air mata. Ketika membalikan badan hendak pergi, Abu Thalib memanggilnya, menghadaplah kemari, anakku. Nabi Muhammad SAW pun berpaling mengharap ke arah Abu Thalib lalu pamannya berkata, pergilah dan lakukanlah apa yang kamu kehendaki. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan kamu kepada mereka karena alasan apapun untuk selama-lamanya. Pernyataan Abu Thalib itu sangat membesarkan dan meneguhkan hati Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan gerakan dakwahnya. Demikianlah sosok Abu Thalib yang senantiasa melindungi dan membela Nabi Muhammad SAW dengan tulus meskipun dirinya tidak memeluk Islam. Nah, begitulah sekilas sejarah tentang kenapa makam ibu Nabi dimakamkan di Abwa, dan riwayat Nabi Muhammad. Sebelum kami mengakhiri video ini, kami mohon kepada sahabat-sahabat untuk mengkomentari kesalahan-kesalahan kami dalam membuat konten ini, dan juga bila sahabat mengenan video kami. Jangan lupa subscribe dan juga menyalakan notifikasi agar bisa mengetahui video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.